lagi shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Baiklah, ibadah kita di pagi hari ini segera kita mulaikan. Undang ibu sekalian semakin berdiri. Undang di pagi hari ini hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita yakini dengan adanya ibadah ini sebagai misbah Tuhan, sebelum mengawali dia, maka kita sekitar sepekan perlu ada campur tangan. Meskipun di hari Minggu kita sudah beribadah, tapi ada satu hari di mana kita karyawan PT Asal Pagi Safety Kombos untuk disediakan waktu untuk mendekatkan diri lewat misbah ibadah di pagi hari. Haleluya. Kita angkat pujian untuk mengawali ibadah kita di pagi hari. Pujian yang berkata, Yesus menyelamatkan. Yesus menyelamatkan. Tiada yang seperti Engkau. Ku memuji keajaiban kasih-Mu. Berimu menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendekat nama-Mu. Ku bersyukur atas kekuatan-Mu, rasanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Yesus, Engkaulah kekuatan dan menara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Bahkan kami mau bernyanyi bersorak bagi Engkau. Bahkan firman-Mu yang telah dipersiapkan pada hari ini Tuhan, biarlah firman itu memberkati kami semua di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Mari Tuhan, kami karyawan Hasrat Abadi di grup, kami datang kepadamu ya Tuhan untuk mengawali minggu yang akan kami lalui. Biarlah Tuhan sertai kami, namun kami tahu kami manusia yang penuh kelemahan, penuh dengan kekurangan. Untuk itu Tuhan, kami datang di pagi ini beribadah kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami di pagi hari ini ya Tuhan. Engkau tuntut ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus memberkati kami dalam nama Yesus kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Anak-anakmu yang terlibat di pelayanan di pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati baik pimpin pujian, pemain musik, terutama hamba firman yang tidak Engkau persiapkan buat ibadah di pagi hari ini. Engkau memberkati, Engkau urapi mereka semuanya Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami akan buka ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Bila doa ada di dalamku, bukan menari, kau tidak menari. Bila doa ada di dalamku, bukan menari, kau tidak menari. Bila doa ada di dalamku, bukan menari, kau tidak menari. Bila doa ada di dalamku,
Hai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Bapakku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah sempat kami untuk mengangkat pujian. Biarlah segala puji-pujian kami dapat naik berbau harum di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kalau tadi kami sudah memberikan persembahan syukur kami Tuhan, biarlah persembahan-Mu ini, persembahan kami ini dapat berguna untuk pelayanan-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesusku. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami selalu untuk memberi yang terbaik untuk Kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memberi korban syukur persembahan kami. Haleluya, amin. Telah mati dan tinggalkan arah hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, yang tak berarti. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah seperti, jadilah padaku, jadilah padamu, jadilah padamu. Sekali lagi, jadilah padamu, jadilah padamu seperti yang Kau ingini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, bersama
pimpinan dan karyawan PT Hasrat Abadi. Kami datang menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat hari yang baru hari ini. Untuk kami mau melakukan aktivitas dan tugas kami masing-masing. Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan, dan biarlah firman-Mu yang akan menerangi kehidupan kami di sepanjang hari ini dan selanjutnya. Karena kami tahu tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Terima kasih, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, dan berfirman-Mu lah apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin bersama. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu sedang duduk. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Iya. Oke, tidak semua. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Atau sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 12. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu dengan segenap hati. Ya. Tapi melalui Nabi Yeremia memberikan support bagi mereka, bahwa mereka tidak dalam keadaan terpuruk selamanya, bahwa mereka tidak dalam keadaan mati selagi hidup. Mereka tetap diperhatikan oleh Tuhan, dan mereka tetap selalu dinaungi, karena bangsa Israel adalah bangsa milik Tuhan, sama dengan saya dan saudara adalah kepunyaan Tuhan. Artinya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam keadaan terpuruk, sekalipun kita penuh masalah, penuh persoalan, penuh pergumulan. Tapi kita melihat dalam pembacaan ini, Tuhan datang melalui Yeremia katakan kepada bangsa Israel dalam pembuangan, agar supaya mereka jangan berkecil hati, agar supaya mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan bahwa janji Tuhan bagi mereka. Firman Allah berkata bahwa Tuhan, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, saudara-saudara, dia sudah tahu. Karena Alkitab berkata bahwa rancangan Tuhan bagi kita ada rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, bukan kegagalan, bukan. Kalau ada orang hidup dalam kegagalan, itu bukan dari Tuhan, itu karena mungkin dari dirinya sendiri atau mungkin dari setan. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan kegagalan bagi setiap orang percaya. Tuhan tidak pernah merancangkan kehidupan yang menghadapi kehidupan yang sangat-sangat dalam kesulitan. Tapi Tuhan walaupun dalam kesulitan, Tuhan memberikan jalan kepada kita untuk bebas keluar dari kesulitan itu. Nah, Alkitab berkata bahwa rancanganku kepadamu adalah rancangan damai sejahtera. Ini memang kehendak Tuhan, dan Tuhan memberikan kepastian bagi kita sebagai orang percaya. Tuhan memberikan iman kepada kita bahwa kita tidak boleh berkecil hati, karena semua ada dalam tangan Tuhan. Apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan, sepanjang kita berjalan dalam jalan Tuhan, bahwa rancanganku kepadamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Masa depan, hari depan yang penuh harapan. Tapi itu bukan simsalabim, ada beberapa, itu butuh waktu, butuh proses. Dia melihat ketaatan kita, dia melihat kesetiaan kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, bahwa rancangan memang adalah suatu kepastian dalam kehidupan kita orang percaya. Dan memang Tuhan tidak pernah merencanakan kegagalan bagi kita. Sekali lagi, sepanjang kita berjalan dalam jalan Tuhan,
Kecuali kalau kita sudah tidak berjalan dalam jalan Tuhan, nah itu. Tapi sepanjang kita berada, bersekutu, beribadah, mencari Tuhan, itulah sebabnya ayat yang ke-12 berkata, tatkala kita berdoa kepada Tuhan. Jadi berdoa itu bukan cuma doa makan, atau ada hubungan pribadi dengan Tuhan, ya. Ada hubungan intim dengan Tuhan. Ya, kita punya waktu sesibuk-sibuknya kita dengan Tuhan. Mungkin malam kita punya waktu dengan Tuhan bersekutu. Baca Alkitab, baca firman Tuhan, itu dikatakan di ayat 12 berkata bahwa, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ada persoalan, tidak ada persoalan, cari Tuhan. Jadi kalau persoalan datang, kita aman, tenang, hadapi dengan tenang. Ya, tidak kayak cacing kepenasan, jangan. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu kepastian dan jaminan dalam kehidupan kita. Berapa lama nih mau khotbah nih Pak? Boleh 1 jam belakang Pak? Boleh 1 jam? Oh boleh? Hah? Oh sudah, amin saja sampai sini. Terima kasih, Tuhan memberkati atas firman Tuhan hari ini. Dan biarlah firman ini menjadi berkat untuk kita semua. Dan itu bisa tanam ke dalam jiwa hati kita masing-masing. Syukur kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan lewat hamba-Mu. Tuhan biarlah meteraikan di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu jadi satu terang dalam setiap langkah hidup kami, dalam setiap aktivitas kami, membuka pencerahan dalam kehidupan hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, memberkati para pengurus yang ada, bahkan Tuhan koordinator ibadah di tempat siang hari ini. Tuhan terus memberkatinya Bapa. Bahkan rekan-rekan yang ada dalam karyawan tempat ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, Allah yang sumber kekuatan, yang terus akan menyertai dan memberkatinya Bapa. Terima kasih akan firman-Mu. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam berkat nama Tuhan. Haleluya. Amin. Banyak hal tak ku pahami, takkan masa menjelang, tapi hatiku ini tangan Tuhan yang berkata. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang berkata. Tapi bagiku ini tangan Tuhan yang berkata. Lagi kita. Tapi bagiku ini tangan Tuhan yang berkata. Saudara, Tuhan terima kasih firman Tuhan, pujian yang sudah kami naikkan hari ini. Biar itu semua menyenangkan hati Tuhan. Berkati pimpinan PT Hasrat, semua karyawan. Mereka adalah milik Tuhan. Dan tanamkan roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Dalam kejujuran, tanggung jawab. Biarlah pekerjaan kami semua Tuhan dimuliakan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan seluruh aktivitas kami, pekerjaan, pelayanan kami. Kebungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Apapun yang kami kerjakan semua menandangkan kemuliaan bagi Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Akhirnya saudara pulanglah dan bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menolong, menyertai, memberkati kita hari ini. Besok sampai Yesus datang kedua kali, menjemput orang yang saleh, yang cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Semua yang percaya katakan amin bersama. Amin. Shalom dan selamat pagi. Tangan Tuhan merendah, rencana yang terindah, kecaplah segala kebaikan-Nya.